Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bersilaturrahim, melakukan ibadah bersama di Masjid Al-Ihsan Rengas Condong ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi penambah amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali membuka kajian fikih lanjutan dari malam Kamis yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang masalah jenazah. Maka di sini kita sambung pengajian kita. Salatul mayyiti ay al mayyitil muslimi ghairi syahid fardu kifayah. Salat mayat, yaitu mayat seorang yang muslim tapi bukan yang mati syahid, maka hukumnya fardu kifayah. Ya, kemarin sudah ada kita sebutkan bahwa fardu kifayah itu bisa dianggap selesai, bisa dianggap sudah terlaksana kalau satu di antara kita sudah melaksanakannya, sudah terlepas kewajiban. Maka fardu itu Bapak Ibu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain ini untuk setiap individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sunnah juga begitu. Ada juga sunnah ain, ada sunnah kifayah. Jadi bukan hanya fardu saja yang pakai kifayah dan ain, tapi sunnah pun ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Apa itu Ustaz sunnah kifayah? Sunnah kifayah adalah sunnah apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka sudah terlepas kesunnahan dari yang lain. Contoh azan dan iqamah. Azan dan iqamah merupakan satu kesunnahan dan masuk dalam kategori sunnah kifayah. Dan memang dalam anjuran Islam, azan itu tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dan kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga sunnah ain. Apa itu sunnah ain? Sunnah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau seseorang melakukannya, berarti untuk dirinya, orang lain tak akan mendapatkannya. Tidak lepas dari kewajiban atau kesunnahan orang lain. Contoh, melakukan solat sunnah rawatib, melakukan solat sunnah duha, kemudian melakukan solat witir. Ini merupakan sunnah ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, kemudian mayat yang dimaksud adalah mayat seorang yang muslim, kemudian bukan yang mati syahid. Kenapa Ustaz dengan yang mati syahid?
orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, yang memerangi orang kafir, maka mayatnya tidak dimandikan. Jadi mayatnya tidak dimandikan dan tidak disolatkan, Pak. Ya, berarti berlaku kepada orang yang mati syahid hanya dua. Bagaimana yang berlaku? Cukup dikafani dan kemudian dikuburkan. Mayat orang yang mati syahid, yang berperang melawan orang kafir, maka dikafanilah, tidak boleh dibersihkan ada darah, ada luka atau apapun dari pakaian yang dia pakai, maka tidak boleh untuk dihilangkan. Bagaimana kondisi jenazah itu kita dapatkan, maka begitulah kita kafani, terus kemudian kita kuburkan, maka disebutlah itu mayat yang mati syahid. Apa arti syahid? Syahid artinya disaksikan atau menyaksikan. Seluruh luka, seluruh darah yang mengalir, itulah nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang itu benar-benar mati syahid. Jadi yang mati syahid gugur dua fardu kifayah, yaitu memandikan, kemudian mensolat. Orang yang belum disolatkan tak boleh, orang yang belum dimandikan tak boleh disolatkan, Pak. Jadi kalau nanti kita dengar ada kabar seseorang sudah meninggal dunia, saudara kita ataupun yang lain, kita di sini Masjid Al-Ihsan akan melaksanakan solat gaib. Ayo kita solat gaibkan di Masjid Al-Ihsan. Kapan waktunya boleh kita buat solat gaib? Kalau jenazah yang di sana sudah dimandikan. Kalau jenazah yang di sana kita telpon belum dimandikan, maka kita di sini belum boleh mensolat gaibkannya. Jadi solat gaib itu solat di mana jenazahnya tidak ada di depan kita, berada di tempat yang sangat jauh, yang tidak terjangkau. Maka boleh kita lakukan solat itu kalau mayat sudah dimandikan. Jadi intinya, mensolatkan jenazah boleh dilakukan kalau jenazah sudah selesai dimandikan. Jadi kalau mayat atau jenazah belum dimandikan, maka haram hukumnya untuk disolatkan. Nah, kemudian kaguslihi, fardu kifayah mensolatkan itu sama seperti memandikan. Memandikan juga fardu kifayah, walau gharikon, sekalipun mayat itu mayat yang tenggelam, Mbak. Jadi walaupun mayatnya sudah tenggelam, ya, sudah tenggelam 3 hari tenggelam baru kita dapatkan kembali, maka tetap harus kita mandikan. Bagaimanapun cara kita mandikan. Walaupun mungkin dengan cara tidak lagi digosok sama seperti mayat yang baru meninggal, tapi tetap harus kita alirkan air ke seluruh tubuhnya. Mana bagian yang kotor kita bersihkan, itu merupakan tetap kewajiban bagi kita, dan hukumnya masih tetap fardu kifayah. Jadi walau gharikon, jangan nanti kita anggap, ya Pak Tabib, ya, kan udah mandi dia kan gitu, lama dalam air, tak perlu lagi lah kita mandikan. Nah, jadi tetap kewajiban fardu kifayah belum gugur, walaupun mayat itu adalah tenggelam di sungai ataupun di tempat yang lain. Fala yasqutul fardu anna, maka kewajiban kita tidak selesai illa bi fi'lina, kecuali kita yang melakukan. Wa in syahadanal malaikata taghsiluhu, sekalipun kita menyaksikan malaikat memandikannya. Wah, datang rombongan malaikat, ya mungkin yang meninggal ini aulia Allah, ya kan, rombongan malaikat datang memandikan satu jenazah, kita lihat, tapi itu belum selesai kewajiban. Andaikan rombongan malaikat itu pun pergi, maka kita tetap harus memandikannya, karena bukan kewajiban malaikat, tapi kewajiban sesama
kewajiban sesama manusia. Terus bagaimana kalau ada mayat memandikan dirinya sendiri? Ya, ada mayat memandikan dirinya sendiri. Kira-kira ada tak itu, Bu? Nah, di sini ada, walau ghasalal mayyitu nafsahu, kalau seorang mayat memandikan dirinya sendiri, karamatan, karena karamahnya, aulia Allah, ulama besar tidak mau disentuh orang, Pak. Jadi dia berwasiat, kalau nanti saya mati, siapkan seluruh air yang biasa digunakan memandikan jenazah. Maka saat dia mati, orang menyiapkan, tinggalkan saya. Saat ditinggalkan, tubuhnya bergerak dewek, mandi dewek, ya. Selesai dia mandi, sudah terbaring lagi. Bagaimana kalau yang seperti ini? Falau ghasalal mayyitu nafsahu karamatan fahal yakfi la yab'adu annahu yakfi. Kalau ada mayat yang memandikan dirinya sendiri, maka ini dianggap sudah selesai. Jadi kalau ada yang mandi dewek, yang bisa mandi dewek, selesai gitu. Kalau bisa macam itu enak ya, Pak, ya. Suruh mandi dewek. Setiap ada yang meninggal, siapkan semuanya, udah mandi dewek lah kau, kan gitu. Nah, tapi ini tak galau, ini jarang terjadi nih, ya. Untuk saat sekarang ini saya yakin tidak akan kita jumpai. Tapi mana tahu bagaimana kalau ada mayat yang memandikan dirinya sendiri, bagaimana hukumnya, kan begitu. Maka kalau ada mayat yang memandikan dirinya sendiri, maka dianggap sudah selesai fardu kifayah dari kita yang masih hidup. Nah, kemudian wa yahsulu aqalluhu, sekurang-kurang memandikan jenazah itu bita'mimi badanihi bil ma'i marratan, cukup mengalirkan air ke seluruh tubuhnya satu kali. Jadi ini sekurang-kurangnya, Pak, minimal memandikan jenazah. Ya, contoh ini, ya, Pak Yulianto, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mau mandikan. Pak RT, Pak RW pun tidak mau memandikan. Masyarakat pun tak ada yang mau memandikan. Ya, tidak ada yang mau mandikan. Maka datanglah Pak Muhsin. Udahlah, ini sudah kewajiban fardu kifayah. Maka Pak Muhsin ngambil angkong, diangkatlah jenazah beliau pakai angkong, dibawa ke tepi sungai Batanghari. Setelah dibawa sampai ke tepi sungai Batanghari, diikat oleh Pak Muhsin pakai tali, dilempar ke Batanghari. Ya, setelah badan tenggelam di sungai Batanghari, dia tarik. Ini kan badan sudah kena air semuanya, maka ini adalah sekurang-kurang memandikan. Ya, tapi tidak mungkinlah kita buat begitu, ya, Pak, ya. Tapi ini mana tahu ada mayat yang tak mau mengurus, ya kan? Tidak ada orang yang mau mengurusnya, sementara kita pun susah juga mau mengurusnya. Andaikan disiram pakai air saja tanpa digosok, tanpa dibersihkan, itu sudah cukup untuk sekurang-kurang memandikan. Ya, untuk sekurang-kurang memandi, ya, cukup dialirkan air, selesai. Tapi kita kan manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan manusia Bani Adam. Makanya ada fardu kifayah. Kenapa ada fardu kifayah? Supaya manusia dimuliakan ketika akhir hidupnya tidak sama seperti binatang ataupun makhluk yang lain. Ketika lahir disambut, ketika meninggal juga kita antarkan dengan sebaik mungkin. Nah, begitu cara kita menghormati dan menghargai manusia. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ma tahta kulfatil aqlafi. Kemudian ketika memandikan jenazah ini harus juga dibersihkan bagian di bawah kulfah. Apa itu kulfah?
Kulfah ini bahasa Arabnya disebut juga dengan kulub, Pak. Ya, kita di Jambi ini enggak asing lagi bahasa kulub. Ya, apa itu kulfah atau kulub? Kulfah ataupun kulub adalah kulit yang masih menutupi kemaluan seorang laki-laki atau alias belum disunat, belum dikhitan. Maka laki-laki yang belum dikhitan masih ada kulpahnya, masih ada kulubnya. Maka dulu pada saat saya datang ke Jambi ini, Pak, saya heran. Kenapa saya heran? Saya dengar ibu-ibu memanggil anaknya lub, kulub katanya di dusun-dusun sana. Tapi saya lihat yang dipanggil itu sudah punya anak, kok masih dipanggil kulub, kan gitu. Sementara kulub itu yang masih ada kulitnya. Nah, yang masih ada kulitnya itulah kulub. Ini kenapa yang sudah punya anak masih dipanggil kulub, kan begitu. Jadi saya tafsirkanlah ke yang lain. Mungkin kulub bukan dari kulpah, tapi dari kulubun. Kulub yang artinya buah hati ataupun anak kesayangan. Soalnya lah besar, kan gitu. Tidak mungkin masih ada kulubnya. Nah, jadi mana tahu ada seorang anak yang kita mandikan belum dikhitan, belum disunat, maka bagian kulpah ini juga harus untuk kita bersihkan. Ya, ini yang memang biasa memandikan jenazah, ya Pak ya. Nah, yang memang biasa memandikan jenazah, maka bagian kulpahnya ini, bagian dalam kemaluannya itu harus dibersihkan, karena masih banyak sisa-sisa najis yang tertinggal di dalamnya. Nah, kemudian wa ayyakuna fi khalwatin, kalau memandikan jenazah itu harus di tempat yang sepi. Jadi jangan dibawa ke pasar, Pak, mandikannya, Pak. Jangan dibawa ke tempat yang ramai. Mana tempat yang sepi, maka itulah digunakan untuk tempat memandikan jenazah. Makanya biasa kita buat tendanya, Pak ya. Kita tutup. Hanya orang yang berkepentingan yang masuk ke dalam tempat itu. Karena mayat itu walaupun sudah mati, tapi masih punya rasa malu, Pak. Karena ruhnya masih ada di sekitar situ. Dia masih menyaksikan siapa yang memandikannya, dia masih tahu. Siapa orang yang selalu ada di dekat jenazahnya itu dia masih tahu. Makanya dia masih punya rasa malu. Maka dibawalah mayat ini fi khalwatin, di tempat yang sepi. Kemudian wa qamisin, harus ditutup pakai kain panjang menutup auratnya. Maka saat kita memandikan jenazah, pemandi jenazah tidak boleh sedikit pun melihat aurat jenazah. Jadi kalau ini, ya, ini jenazah, kemudian kita letakkan dan kemudian kita buat di sini kain. Ini kain, Pak, nggak boleh dibuka. Saat kita membersihkan, menggosok tubuhnya pun, kain ini nggak boleh dibuka. Tak boleh yang memandikan jenazah membukanya, melihat auratnya. Terus bagaimana, Ustaz? Masukkan tangan dari bawah kain, gosok. Mana bagian yang perlu digosok, masukkan tangan, ya, merengkan ke kanan dan ke kiri dengan posisi aurat tetap tertutup, bukan dibuka. Ya, jadi bukan dibuka. Jadi salah kalau seandainya kita membuka penutupnya. Kan sudah di tempat sepi, Ustaz. Walaupun sudah di tempat sepi, tapi harus tetap penutup itu, dan kemudian kita bersihkan dan kita siram semuanya, dan kemudian nanti kita balik ke kanan ke kiri, tetap mayat menutup aurat. Nah, ini untuk menjaga. Karena memang Bapak Ibu, yang memandikan jenazah ini juga orangnya harus bisa menjaga aib. Ya, harus bisa menjaga aib.
Kalau tak bisa menjaga aib, maka tak usah menjadi pemandi jenazah. Aib mayat itu harus dijaga. Kalau tak bisa kita jaga, susah. Ya, contoh nanti saat kita memandikan seseorang, ya umpama Pak RW yang kita mandikan, ya ternyata saat kita buka tubuhnya penuh kurap. Wah, ternyata Pak RW kurapan kan gitu. Nah, kita sampaikan ke semua orang, nampak be dari luar Pak RW kita tuh bersih, ternyata kurapan dalamnya. Nah, jadi yang model ini nggak bisa memandikan jenazah. Ya, yang model ini tidak bisa memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah harus bisa menjaga mulut, harus bisa menjaga aib, karena setiap jenazah pasti ada aib yang akan kita lihat. Walaupun aib bukan dari tubuhnya atau mungkin kejanggalan-kejanggalan yang lain, maka mulut tidak boleh untuk bercerita kepada siapapun. Cukup kita yang tahu. Kemudian orang yang memandikan jenazah ini juga jangan orang yang penjijik. Kalau penjijik gawat, habis dia mandikan jenazah sebulan tak makan. Nah, jadi yang penjijik tak bisa memandikan jenazah, karena jenazah itu terkadang bermacam-macam, ya Pak ya. Ada yang memang bagus, ada yang memang mungkin korban kecelakaan, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, makanya yang memandikan jenazah bukan orang yang penjijik, sekaligus harus tulus memandikan jenazah. Karena mayat yang dimandikan orang yang tidak ikhlas, Pak, itu seluruh tubuhnya akan terasa panas bagi jenazah. Andaikan ada orang yang memandikan jenazah tapi enggak ikhlas, mayat akan merasakan panas pada tubuhnya. Makanya diharapkan yang memandikan jenazah mempunyai hati yang ikhlas saat memandikan jenazah. Ya, dan kalau perlu memang ya keluargalah yang memandikan, keluargalah yang memandikannya, supaya lebih penuh fokus dan kemudian penuh perhatian saat memandikan. Wa ala murtafi'in, kemudian dibuat tempatnya agak tinggi. Ya, biasanya ya di tempat kita ini juga mungkin ada ya Pak ya. Ya, tempat khusus memandikan jenazah yang modelnya agak mereng gini. Satu sisi agak tinggi, satu sisi rendah. Bagian kepalanya tinggi, apa maksudnya? Saat kita siram jenazah nanti air tidak tergenang, sehingga air itu semuanya mengalir dengan baik. Nah, itu maksudnya wa ala murtafi'in, dibuat tempatnya agak tinggi, ya. Bima'in baridin, gunakanlah air yang dingin, maksudnya air biasa, bukan air es ya. Walaupun saya sebut air dingin, bukan air es. Illa lihajatin, bolehkah pakai air hangat Ustaz? Boleh. Contoh, adanya hajat kawaskhin, ini tubuh jenazah banyak kotoran yang melekat. Kalau tidak pakai air hangat, maka susah membersihkan kotorannya, maka disunnahkan menggunakan air hangat. Atau cuaca yang sangat dingin, ketika cuaca sangat dingin, maka boleh juga dianjurkan memakai air hangat ketika memandikan jenazahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mayat itu sudah dimandikan, sudah diwudukkan, tiba-tiba keluar kotoran lagi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, walau kharaja minhu ba'dal ghusli najasun, kalau sudah dimandikan keluar najis, dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Lam yanqudit tuhru bal tajibu izalatuhu, maka kesucian mayat tidak hilang dan tidak harus diulang memandikannya, tapi cukup menghilangkan kotoran itu saja.
Jadi kalau sudah kita mandikan, tiba-tiba sudah kita bawa mau dikafani, sudah dibawa ke dalam rumah, keluar lagi kotoran, ya, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan kotorannya. Tak perlu lagi mandinya diulang, cukup bersihkan kotorannya. Bagaimana kalau sudah dikafani tiba-tiba keluar kotorannya? Kalau masih bisa kita jangkau, maka bersihkan juga kotorannya. Ya, kalau masih bisa dijangkau, maka dibersihkan kotorannya. Kalau kotorannya tetap mengalir, ya contoh, ya korban kecelakaan, darahnya tak mau berhenti terus, maka bagaimana? Ya sudah, tetaplah begitu, tapi jelas mensolatkannya tidak kita bawa ke masjid. Ya, kita cari tempat yang lain, apakah di rumah atau di halaman rumah, supaya masjid tidak terkena najis ataupun darah yang mengalir. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang memandikan jenazah, ar-rajulu aula bi ghuslir rajul. Seorang laki-laki lebih berhak memandikan laki-laki, dan perempuan lebih berhak memandikan perempuan. Jadi kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan juga perempuan. Tapi Ustaz, yang perempuan tak mau memandikan, biarlah aku baik katanya. Wah, tak bisa ya. Ini mentang-mentang yang meninggal anak gadis, cepat pula dia nak memandikannya. Nah, jadi perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kalau keluarga Ustaz, bolehkah kami yang memandikannya? Siapa keluarganya? Contoh, ibu kita yang meninggal dunia, apakah boleh anak laki-lakinya memandikan ibunya? Ini kan ibu, kan begitu. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajul, tetap sama Pak, tidak boleh. Walaupun itu ibu kita, yang memandikan tetaplah wanita. Siapa wanitanya? Kalau punya anak perempuan, anak perempuan. Kalau tak ada, keluarga perempuan. Kalau tidak ada, memang petugas perempuan yang kita cari untuk memandikannya, bukan kita, walaupun kita anaknya. Kecuali kalau yang meninggal itu ayah kita, maka barulah kita boleh memandikannya. Jadi kaum ibu juga, kalau ayah yang meninggal, maka kaum ibu tak boleh memandikannya. Terus siapa yang memandikan? Ya, saudara atau anak laki, saudara atau anak laki-lakinya. Jadi walaupun ada ikatan saudara, tidak boleh, kecuali suami istri Pak. Ya. Kalau suami istri boleh. Umpama istrinya duluan meninggal dunia, suami boleh memandikannya. Biarlah aku dewek lah yang mandiin, daripada merepotkan orang. Ya, dulu ada Pak itu di daerah SP Sano SP2. Ketika istrinya meninggal dunia, sebelum meninggal istrinya sudah berpesan, kalau aku nanti mati karena sudah sakit juga, maka jangan sampaikan kepada tetangga kalau aku sudah meninggal, sebelum kamu mandikan dan kamu kafani. Jadi Bapak Ibu, saat istrinya meninggal, maka suaminya dengan dibantu anaknya, itulah yang memandikan jenazah tersebut. Mereka kafani juga, mereka sampaikan kepada tetangga kabar meninggalnya ini, mayat sudah dikafani. Nah, sudah selesai. Jadi orang nggak repot lagi. Sudah selesai dikafani, tinggal bawa ke masjid. Itu memang wasiat, ya, wasiat istrinya. Tapi kalau suami yang memandikan istrinya, itu boleh. Begitu juga sebaliknya, istri memandikan suaminya boleh. Nah, boleh. Tapi kalau seandainya dimandikan orang lain juga tidak masalah. Dimandikan anaknya, dimandikan keluarganya yang laki-laki, ibu tak sanggup memandikannya, ya silahkan. Tapi andaikan, ya,
Suami istri itu boleh, tapi kalau keluarga tadi tidak boleh, Pak ya. Walaupun itu mahram kita, kakak kita, adik kita, tapi beda jenis, maka tidak boleh bagi kita untuk memandikannya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya yang meninggal itu laki-laki? Di tempat itu enggak ada laki-laki, Pak, cuman dia dewek lah. Ya, cuman dia dewek lah laki-laki. Yang lain perempuan galuh. Apakah yang perempuan itu boleh memandikannya? Jawabnya tidak. Maka mayat itu tetap harus ditayamumkan saja. Perempuan-perempuan itu boleh hanya mentayamumkan. Sama seperti kita juga, ya. Mana tahu pekerjaan kita memang memandikan jenazah. Umpama yang bekerja di rumah sakit atau bekerja di tempat yang lain, sementara yang datang mayatnya perempuan, kita laki-laki, maka kita cukup mentayamumkan jenazahnya saja. Tidak boleh kita walaupun seorang petugas memandikan jenazahnya, kecuali kita cari perempuan yang lain untuk memandikannya, baru boleh. Tapi kalau kita yang diserahkan untuk memandikan, tak boleh, cukup kita tayamumkan saja. Nah, terus bagaimana kalau sudah dimandikan bersentuhan kulit dengan jenazah? Ada yang lawan jenisnya datang, kemudian dia cium keningnya, apakah batal wuduk mayat ini? Wuduk mayat sampai kapanpun tak batal lagi, Pak. Ya, jadi jangan ada anggapan, jangan disentuh lagi, wuduknya batal nanti. Kan banyak terkadang anggapan begitu, ya. Banyak anggapan begitu, jangan sentuh lagi, wuduknya batal nanti. Wuduk mayat itu tak akan batal lagi. Kenapa? Karena dia pun wuduk, bukan dia lagi yang berwuduk, diwudukkan orang, ya. Diwudukkan orang, bukan dia sendiri yang berwuduk. Nah, jadi jangan punya pikiran batal nanti, tidak, ya. Jadi ya, contoh istri kita umpama yang meninggal, kita mau mencium keningnya, kalau bersentuhan kulit suami istri, batal enggak Pak wuduk, Pak? Batal enggak wuduk bersentuhan kulit suami istri? Batal enggak? Suami istri bersentuhan kulit batal enggak? Nah, ini ya kan, ada yang nyebut idah kan gitu. Bersentuhan kulit suami istri itu membatalkan wuduk. Jadi batal wuduk, Pak. Istri kan bukan mahram. Istri itu asalnya orang lain yang kebetulan kita buat dia menjadi orang dekat dengan qabiltu nikah, aku terima nikahnya, maka jadi dekat dengan kita. Maka bersentuhan kulit dengan istri, dengan suami, itu membatalkan wuduk. Jadi kalau mau berangkat ke masjid bergandengan tangan, ya, habis sampai ke masjid harus wuduk lagi. Jangan nanti sudah bergandengan dari rumah sampai ke masjid tak wuduk lagi. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki, suami dan istri, itu membatalkan wuduk. Jadi kalau suaminya mencium jenazah istrinya, maka wuduk jenazah itu tidak batal. Jadi hilangkanlah anggapan-anggapan yang mungkin dulu pernah ada. Batal, jangan lagi dicium keningnya, ya, batal itu. Nah, itu enggak ada. Dalam fikih disebutkan hukum wuduknya tidak batal. Bahkan keluar kotoran pun dari tubuhnya tak membatalkan tidak membatalkan wuduk. Nah, kita cari yang perlu-perlu ini, ya. Nah, kemudian bolehkah mengkafani jenazah dengan selain menggunakan kain? Ya, contoh pakai daun, atau pakai kulit kayu, atau pakai tanah liat, dibuat seperti mumi, ya kan? Apakah boleh itu? Haram hukumnya mengkafani jenazah menggunakan kulit,
menggunakan kulit kayu, menggunakan daun ataupun menggunakan tanah. Kalau masih dijumpai kain kapan. Kalau kain kapan yang putih tak ada, cari warna yang lain boleh, asalkan masih ada kain. Tidak ada lagi yang putih, yang hitam pun boleh. Ya, yang penting bisa menutup aurat jenazah. Yang penting bisa menutup aurat jenazah. Kalau kain memang tak dijumpai lagi, semua orang hanya punya kain yang melekat di badan, hanya pakaian yang melekat di badan, barulah boleh pakai kulit. Yang umpama motong sapi, kulit sapinya kita buat untuk kain kapannya baru boleh. Atau daun, ya, daun pisang, daun keladi ataupun daun yang lain baru boleh kita gunakan. Kalau memang kain kapan sudah tidak dijumpa, kalau kain kapan sudah tidak dijumpai lagi. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafan. Haram menulis sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah di atas kain kapan. Jadi enggak boleh kita tulis di kain kapan itu kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Haram hukumnya untuk kita tuliskan di sana. Jadi enggak boleh Pak kita tulis-tuliskan, ya. Tapi Ustaz, pernah saya lihat ada orang yang menulis-nulis di kain kapan. Bahkan di keningnya pun dia tulis La ilaha illallah atau dia tulis Muhammad. Tapi itu kan hanya sekedar isyarat saja, bukan pakai tulisan yang permanen. Boleh menulisnya, tapi menggunakan air liur ataupun air ludah. Jadi kalau pakai ludah kita boleh dituliskan di kain kapan, ya. Karena ada juga yang menyebutkan siapapun yang menulis di kain kapan itu ayat kursi, maka mayat tidak akan dimakan oleh tanah. Jadi dituliskannya ayat kursi, tapi bukan pakai spidol, bukan pakai tinta, tapi pakai air liurnya saja. Kenapa? Kenapa tak boleh menuliskan ayat Al-Quran? Kenapa tidak boleh menuliskan nama-nama Allah di kain kapan? Karena itu nama-nama dan kalimat-kalimat yang suci, maka saat nanti dibawa ke dalam kubur bisa jadi terpijak ataupun kotor dan segala macam. Kalau dengan air liur atau pakai air, itu kan nanti tulisannya akan hilang. Maka tidak masalah kalau seandainya itu dilakukan. Masih banyak waktunya. Maksudnya untuk bertanya. Kaget marah Pak Yulianto lemesan. Harus ada waktu bertanya katanya kan. Kaget selesai pula waktunya. Nah okeylah Bapak Ibu, karena waktu masih ada 5 menit lagi. Ya, mana tahu ada yang mau bertanya, boleh silahkan bertanya Bapak Ibu. Ya, kalau kita lanjutkan nanti habis waktu ini. Ya Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seandainya kita punya Al-Quran atau kita lain Al-Quran itu kan ayat suatu Al-Quran kan besar. Jadi suatu Al-Quran itu sudah rusak gitu. Ya. Kayak mungkin karena kesimpan tidak tahu pun tidak sengaja mungkin. Jadi cara kita untuk menjaga dia tuh biar ayat Al-Quran itu tidak terbiarkan juga saja. Bagaimana cara kita untuk menyiasati? Ya, bagaimana kalau kita punya Al-Quran tapi Al-Qurannya sudah usang, sudah rusak, sudah lepas dari tempatnya, sudah banyak yang tercecer, pingin rasanya mau membakarnya ataupun menyimpannya, bagaimana caranya? Bolehkah kita bakar? Kan begitu, supaya tidak tercecer begitu saja. Maka ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Quran yang sudah usang, yang mungkin tak bisa dipakai lagi dengan baik, boleh kita bakar Pak.
tapi caranya harus dengan cara yang benar. Bagaimana caranya, Ustaz? Carilah satu tempat untuk meletakkan kertas itu, apakah seng atau tempat yang lain, maka bakarlah di atas tempat itu, tempat yang enggak terbakar ya, seng ataupun yang lainnya. Saat nanti sudah terbakar, ini kan kadang debunya masih bertuliskan ayat Al-Quran ya, masih bertuliskan ayat Al-Quran. Maka debunya itu kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita tanam ya. Begitu cara untuk menghormatinya. Atau mungkin kita bungkus pakai kain, masukkan ke kain, kita tanam, kita hancurkan terlebih dahulu supaya tidak nyata dan tidak jelas lagi tulisannya. Kita tanam supaya bersih dan kemudian tidak lagi bisa untuk kita dianggap sebagai orang yang meremehkan Al-Quran. Jadi begitu caranya, Bu. Kalau ibu ingin ya membuat Al-Quran itu supaya tidak tercecer lagi, boleh dibakar, tapi dengan cara yang saya sebutkan tadi ya, dibakar bagus-bagus, kemudian ditanam. Cari tempat yang jarang dilewati orang, disitulah kita tanam. Nah, debunya ya, nah debunya setelah kita bakar. Atau boleh juga kita hanyutkan ke sungai, Pak ya, kita hanyutkan ke sungai pun boleh debunya. Setelah kita bakar, kita hanyutkan ke Sungai Batanghari pun boleh juga. Atau kita tanam, silahkan. Nah. Satu lagi tambah, Ustaz. Ya, Bu, silahkan. Sering juga di undangan pernikahan ataupun apapun bentuk undangan itu ditulis ayat Al-Quran di situ, Ustaz. Jadi hukumnya gimana tuh? Bagaimana menuliskan ayat-ayat Al-Quran ya di dinding-dinding ya? Oh, di undangan. Nah, bagaimana hukumnya menulis ayat Al-Quran pada undangan-undangan itu? Kalau memang dikhawatirkan itu akan dipijak-pijak ataupun bagaimana, mending tak usah dibuat ya. Ini kan terkadang memang dari percetakannya begitu, itu datanglah jadi ya. Makanya harus hati-hati. Karena di situ terkadang pasti minimal ada Bismillahirrahmanirrahim. Itulah terkadang terbuang-buang. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dapat undangan, lihat ada enggak bismillahnya. Kalau ada ayat Al-Quran, kalau memang undangan mau dibuang, potong dulu ayat Al-Qurannya ya, potong, bakar, buat seperti yang saya sebutkan tadi, barulah buang sisa undangan itu. Atau kalau enggak, dibakar semuanya, daripada terpijak-pijak, tercecer ataupun dibuang ke tong sampah, supaya tidak termasuk menghinakan ayat Al-Quran. Nah itu. Nah, nampaknya lah habis waktu. InsyaAllah kita lanjut ya pada kesempatan berikutnya. Tapi kita doa dululah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فكهنا في الدين اللهم فكهنا في الدين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.